تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati, dan doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini senantiasa selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini di malam Ahad kembali kita sama-sama dapat hadir duduk dan bersilaturahmi di majelis taklim kita ini, dan mudah-mudahan setiap langkah kaki kita menuju tempat ini, hadir dan duduknya kita, ngaji dan silaturahminya kita, kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan, kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang saya cintai dan saya hormati, sejenak kita pasang telinga kita, kita buka pintu hati kita dengarkan apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajati. Qalu bala ya Rasulullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah beliau bertanya kepada para sahabat. Kata Nabi, ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Kata Nabi, maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian tentang amalan, dan apabila amalan ini kalian amalkan, maka amalan ini akan mampu menghapus dosa kalian. Wa yarfa'u bihi darajat, dan akan mengangkat derajat dan martabat kalian, akan mengangkat kemuliaan kalian. Nah, ketika para sahabat mendengar ajuan, mendengar pertanyaan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang satu amalan yang apabila amalan ini diamalkan dan amalan ini bisa menghapus segala dosa dan bisa mengangkat kemuliaan dan derajat. Qalu bala ya Rasulullah. Pasti ya Rasul. Pasti kita ini, pasti kami ini, kata para sahabat, mau mendapatkan amalan yang engkau berikan ya Rasul. Dan apabila amalan ini kami amalkan, maka amalan ini bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat. Lalu apa kata Nabi? Amalan apa yang bisa menghapus segala macam dosa? Amalan apa yang bisa mengangkat martabat, kemuliaan dan derajat manusia apabila amalan ini diamalkan? Kata Nabi, isbaghul wudu alal makarih. Menyempurnakan wudu saat waktunya enggak nyaman. Kalau di Arab itu ada musim panas, ada musim dingin.
Kalau di kita karena tropis, ya musimnya kayak gini-gini aja nih. Paling yang ada musim hujan. Nah, ketika badan kita terasa dingin, kena air terasa apa? Terasa dingin. Nggak nyaman kalau kena air. Nah, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isbaghul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu sesempurna-sempurnanya saat kita lagi nggak enak. Kalau keadaan kita lagi kena air nggak enak, mungkin nggak nyaman, lagi meriang, kemudian wudu kita sempurnakan. Jangan-jangan ini kalau kena air badan gue jadi meriang, jadi apa nih? Itu kan rasanya rasa takut. Akhirnya wudu kita itu hanya sebatas yang wajib doang. Sunnah-sunnahnya kita apain? Kita tinggalin. Nah, ketika badan kita lagi nggak enak, badan kita lagi meriang, lagi nggak nyaman, kemudian datang waktu sholat, maka sebelum sholat isbaghul wudu, sempurnakan wudu kita sesempurna-sempurnanya. Kalau memang sunnahnya 3 kali, silakan 3 kali. Yang penting wudunya benar-benar sempurna dalam kondisi memang badan kita lagi nggak enak. Nah, amalan yang seperti ini amalan mampu yamhullahu bihi al-khotoya. Dengan menyempurnakan wudu yang seperti ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dosa kita. Enak gak kira-kira ini? Enak. Bukan hanya Allah menghapuskan dosa kita, wa yarfa'u bihid darajat, dengan menyempurnakan wudu kita dalam kondisi badan kita atau kondisi keadaan kita nggak nyaman, kita menyempurnakan wudu kita, yarfa'u bihid darajat, Allah akan mengangkat derajat kita. Ini cuma gara-gara apa nih? Cuma gara-gara wudu. Sudah sedemikian fadilah dan keutamaannya. Kemudian apa amalan yang kedua? Wa kasratul khuta ilal masajid. Amalan yang kedua yang apabila amalan ini kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka amalan ini akan mengakibatkan, menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala menghapus dosa kita dan mengangkat derajat kita. Apa? Kasratul khota ilal masajid, rajin melangkahkan kaki kita kemana? Ngapain? Nyolong Jadi amalan yang kedua yang bisa menghapuskan dosa kita, mengangkat martabat dan derajat kita adalah kasratul khota ilal masjid, memperbanyak langkah kita untuk hadir di masjid untuk melaksanakan apa? Melaksanakan sholat jamaah. Nah, kalau di kita kan selain ada masjid ada apa? Ada musola. Kalau orang kampung kita namanya apa? Langgar. Makanya sholat banyak orang yang melaksanakan sholat di langgar. Nah, langkah kaki kita untuk menuju masjid atau untuk menuju langgar dengan tujuan melaksanakan sholat jamaah, maka amalan itu, perbuatan itu yang menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala menghapuskan dosa kita dan mengangkat derajat kita. Jadi yang pertama tadi apa? Wudu indal makarih. Kemudian yang kedua, banyak melangkah ke masjid. Kalau nggak ke masjid, yang paling dekat ini apa nih? Langgar. Dan alhamdulillah musola ini kalau maghrib, kalau di tempat saya maghrib banyak anak santri. Saya kagak belum paham ini kalau di masjid ini kalau maghrib banyak apa kagak nih jamaahnya ini. Nah, ini amalan yang kedua yang bisa menghapuskan dosa kita dan mengangkat martabat dan derajat
kita. Banyak rajin-rajin datang ke masjid, ke musola untuk melaksanakan sholat jamaah. Kemudian yang ketiga, wa intizarus sholati ba'das sholati. Amalan yang ketiga yang apabila kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan amalan ini Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa kita, akan mengangkat, meninggikan derajat kita, adalah al-intizar, menunggu. Al-intizar as-salat ba'da salat, menunggu dari satu salat ke salat berikutnya. Contoh, maghrib kita sholat apa? Sholat jamaah. Zikir, wirid, apa? Kita nungguin sampai datangnya masuk apa? Masuk waktu sholat isya. Tuh namanya intizar. As-sholatu ba'da sholat, menunggu dari satu sholat ke sholat berikut. Nah, amalan yang seperti ini, dari satu sholat sampai ke sholat berikutnya, itu kita tunggu waktunya dan kita ada di situ, di tempat sholat itu, maka amalan yang seperti ini akan menghapuskan dosa kita dan mengangkat derajat kita. Nah, 3 amalan inilah yang oleh Nabi kita Muhammad SAW sampaikan kepada para sahabatnya, yang artinya berlaku juga kepada seluruh umatnya di muka bumi ini, termasuk apa? Termasuk kita. Yang terjadi permasalahan, yang jadi masalah buat kita, jangankan nunggu dari sholat ke sholat, maghrib aja. Sholat maghrib aja enggak kemana? Enggak mau sholat, enggak berjamaah. Jamaah ini sekedar pelajaran buat kita ya. Sebaik-baik sholat itu berjamaah, mau di masjid, mau di musola. Itu sholat pardu, sholat pardunya. Sebaik-baik sholat sunnah itu adalah di rumah. Gitu. Artinya apa? Jangan sampai rumah kita ini seperti kuburan, nggak pernah dipakai sholat. Jadi sholat sunnahlah di rumah, tapi sholat wajiblah berjamaah di musola atau di masjid. Ini kira-kira dilakonin gak ini? Hah? Saya pengen nanya Ustadz Mat Nasir ini, kalau maghrib di sini banyak apa enggak ini? Nah, setelah kita paham, setelah kita mengerti, setelah kita tahu bahwa sebegitu besarnya 3 amalan ini, wudu, menyempurnakan wudu saat badan lagi enggak nyaman, saat kondisi lagi enggak enak, kemudian banyak melangkahkan kaki ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah, dan yang terakhir menunggu dari satu sholat ke sholat yang lain. Nah, kalau sudah kita tahu ini betapa mulianya, ini betapa besar manfaatnya, Allah akan menghapuskan dosa kita, Allah akan mengangkat derajat kita. Berarti yang sekarang harus kita apain? Tinggal kita amalin. Coba ntar, nah kita tahu ntar dan iya. Kalau ini sekarang kita masih ini, habis maghrib kita ngaji, habis ngaji sholat isya. Ini masih kita lakukan malam ini, Mbak. Enggak tahu besok malam, enggak tahu ntar malam Rebo, malam Kemisnya. Nah, pan kita, saudara, Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesehatan, masih diberikan kekuatan, masih diberikan tenaga. Artinya bagaimana? Kaki kita masih bisa kita pakai melangkah, kaki kita masih kita pakai masih bisa semuanya itu. Dan kadang-kadang ini saudaraku, kesehatan yang Allah berikan kepada kita, tenaga yang Allah masih berikan kepada kita, itu kadangkala bisa dikalahkan dengan kemalasan kita. Benar gak kira-kira ini ya?
Iya, Masya Allah, nempel. Dari rumah Mas Joko kemarin kira-kira ada nggak 5 kilo? Nggak ada. Dari rumah Pak RT? 6,5 kilo. Itu. Kan nempel ya. Nah ini, kadang itu rasa malas kita bisa mengalahkan tenaga kita, mengalahkan keinginan kita, bahkan mengalahkan pahala yang begitu besarnya. Kita tahu saudaraku, bahwa salat berjamaah itu sab'a wa isrina darajah. Dengan melaksanakan sholat jamaah, dengan kita melangkah ke masjid lalu kita melaksanakan sholat jamaah, sab'a wa isrin 27 derajat. Sementara kalau kita sholat di rumah ya atu doang. Antara 1 dengan 27 derajat jauh nggak jaraknya? Jauh. Dan itu kita paham, itu kita mengerti. Pertanyaannya, tapi kenapa kita nggak apain? Kita nggak amalin. Yang lebih parah lagi saudara, kadang kita dengan kita sholat di rumah itu kita udah merasa bener banget itu, padahal kita nggak tahu sholat kita diterima apa kagak itu. Tapi kalau kita sholat jamaah, ada apanya di depan kita? Ada kurang dikit imam yang tanggung jawab. Tapi kalau kita sholat di rumah sendiri, kurang dikit siapa yang tanggung jawab? Hah? Nggak ada kan, diri juga kan yang tanggung jawab. Akhirnya apa? Ketidaksempurnaan. Yang lebih parah lagi, ini yang lebih parah lagi. Sudahlah kita sholat di rumah, kemudian qobliyah dan ba'diyahnya kita enggak kerjain. Sementara sholat yang padu yang kita kerjain kadangkala ada kekurangannya. Nah, ketika kekurangan yang dalam sholat fardu ini tidak ada yang menyempurnakan. Karena yang menyempurnakan sholat fardu kita entah kurang apa, itu yang menyempurnakan nanti adalah sholat Nah, kalau kita cuma melaksanakan sholat fardu, kemudian sholat fardu kita wallahu a'lam, sementara qobliyah dan ba'diyahnya kita tinggalin. Nah, kalau ada yang kurang, alat apa lagi yang bisa menyempurnakan itu? Tapi ketika kita sholat berjamaah, kita melangkahkan kaki entah ke musola, entah ke masjid, segala ada, seandainya ada kekurangan, itu sudah lihat. Ada imam, satu. Yang kedua, 27 derajat. Andainya sholat kita ada kekurangan, kurang 1 masih 20, kurang 1 masih berapa? Nah, kalau di rumah kita sholat ada yang kurang bagaimana? Nah berharap nih, mudah-mudahan besok malam ke depannya maghrib banyak di sini, isya banyak. Kalau perlu jangan pulang, nginep di sini sampai subuh. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.